untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids hari ini. God bless you. Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, udah siap ibadah. Aku juga udah siap. Yuk kita berdoa dulu yuk teman-teman. Udah siap kan? Kita nyanyi satu jari kananku yuk. Siap ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat kamera cakret. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Aneh tuh, makasih untuk pagi ini kami dapat ibadah sama. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan agar berdaan dengan mantap. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, ibadah kita udah dibuka sama si Nyemo tadi, terus sama teman-teman kalian juga. Wah, udah pada pinter-pinter nih ya anak-anak kelas baik, Mbak Tita dan kanak-kanak, luar biasa. Nah, coba Cici mau tanya sekarang, siapa yang seneng jadi anak Tuhan? Wah, banyak ternyata, semua senang ya jadi anak Tuhan. Angkat tangan semua. Coba kalau benar-benar senang jadi anak Tuhan, bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng. Saya senang jadi anak Tuhan.
selain berkata jujur, harus apa? Taat juga sama papa mama. Terus harus dengar-dengaran sama papa mama juga. Itu adalah anak Tuhan ya. Baik, itu kalau kita bilang kita senang jadi anak Tuhan. Nah, coba masih ingat nggak lagu baru yang kemarin? Hormati ayah dan ibumu. Kita nyanyiin bareng-bareng lagi yuk. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Kita mau belajar dengar-dengaran suara Tuhan, menghormati mama papa kita ya adik-adik. Kita dengar lagi ya. Siap ya, pakai gerak Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati. Mana papanya? Tunjuk. Mamanya ditunjuk. Iya. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Senangkan hatinya. Perintah Tuhan, hormati ayah dan ibu. Papa mamanya dipeluk dulu atuh. Iya. Nah, selain hormat sama papa mama, kita juga harus taat, dengar-dengaran suaranya. Kalau misalnya diminta tolong, harus mau nolongin nggak? Wah, harus mau tolongin ya mau papanya. Coba nih, kita mau lihat nih ya beberapa teman kalian yang suka bantuin loh di rumah. Coba kita lihat ya, bantuin apa sih mereka? Kan masih kecil, ya nggak?
jadi nih kalian juga, mungkin adik-adik di rumah juga sering ya bantuin mama papanya ya. Cici kasih jempol, hebat berarti ya. Walaupun kita masih kecil ya, adik-adik di rumah masih kecil, tetap bisa bantu mama papa dengan apa yang bisa kalian kerjakan. Wah, ada yang bisa beresin tempat tidur ya kan, ada yang bisa beresin mainan kalau habis main. Jadi mamanya nggak usah teriak-teriak, ayo beresin, tapi udah diberesin. Terus bantu jaga adiknya mungkin yang masih bayi ya. Terus bantu nyapu, bantu cuci piring, bantu ngepel, bantu ngasih makan hewan peliharaan juga bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita masih kecil. Kita bisa menolong mama papa kita, kakak adik kita ya adik-adik. Kita mau dong menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan juga hati mama papa kita. Kalau soal tolong menolong nih, zaman dulu juga Tuhan Yesus dia punya penolong-penolong loh, yang disebut para murid. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Coba anak-anak udah tahu belum ya nama murid-murid Tuhan Yesus? Kalau belum nih Cici ajarin, tapi kita belajarnya sambil nyanyi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Benar ya, ada 12. Kita hafalkan sekali lagi ya adik-adik. Pakai lagunya loh, dengerin ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, sekarang kitalah murid-murid Tuhan Yesus itu. Tugas kita memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Gimana nih? Nah, salah satu caranya nih, ini khusus untuk anak-anak kelas kanak-kanak nih. Kalian bisa nih menceritakan tentang Yesus dengan cara apa? Lomba, ikut lomba. Kok bisa? Iya, lombanya lomba apa? Lomba storytelling. Iya, live kita lagi bikin lomba nih buat memeriahkan Harnas Hari Anak Nasional se-GSJA di bulan Juli nanti. Jadi kalian nih jangan lupa nih ya, mama papanya juga nih, anak-anak yang udah pinter bisa ikutan lomba storytelling. Paling lambat minggu depan loh adik-adik dikumpulkannya. Ceritanya tentang Bapak Yunus yang masuk di perut ikan itu loh. Nah, kalian pasti udah tahu dong ceritanya ya. Jadi tinggal kalian ceritain lagi nih tentang Bapak Yunus itu kayak gimana. Cici mau dengar nih ya. Kali aja nih kalian yang jadi juaranya. Kalau kalian menang, video kalian bisa ditayangkan di ibadah raya GSJA Bethlehem. Wah, dan juga di ibadah online live kit spesial puncak Harnas di bulan Juli nanti ya adik-adik. Juga pasti ada hadiah-hadiah lain yang luar biasa. Ada piala, ada piagam, ada voucher juga. Jadi jangan ketinggalan, semua ikutan storytellingnya ya, lombanya. Kalau misalnya ada kendala atau kesulitan, bisa menghubungi guru kelas masing-masing di WA grup masing-masing ya mau papa. Udah siap dengerin firman Tuhan? Berarti bisa dong ya, duduk yang manis, buka telinganya, buka matanya, siapkan hatinya. Kita mau undang Tuhan masuk di hati kita ya adik-adik. Yesus ku panggil.
sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici yang akan membawakan firman-Mu. Ajar kami Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Roh Kudus tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kalian sudah melihat kan teman-teman kalian yang menolong mama papa di rumah? Pintar ya. Kalian juga pasti suka menolong mama papa kan? Dengan apa yang bisa kalian lakukan? Hari ini Cici mau cerita kisah dari Alkitab tentang anak yang menolong. Siapa yang ditolong? Yuk kita dengar ceritanya ya. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Ia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di seluruh tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi ada seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahukan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan, perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan meminta ia mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tetapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus 1 ayat 24 yang bunyinya, kami turut bekerja. Kita ulangi 1 kali lagi ya teman-teman. Dari 2 Korintus 1 ayat 24 yang bunyinya, kami turut bekerja. Ada happy Sunday, Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, kita mau belajar seperti pelayan kecil ini yang dia suka menolong istri Naaman, ya, dimana dia melakukan apa ya dapat dia lakukan. Dan pelayan ciri ini pun memberitahukan kepada istri Naaman bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Ya, ada seorang nabi Elisa, dia dapat berbicara kepada Allah agar Allah dapat mengabulkan doa Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman. Wah, Rupel, udah dengar ceritanya kan? Iya, Mot. Iya, ternyata masih kecil juga kita bisa menolong orang lain ya, Mot. Iya ya, wah, yang anak kecil perempuan tadi di rumah Bapak Naaman, wah dia baik ya, dia mau nolong majikannya biar sembuh. Iya, Mot. Kalau kita ya atau teman-teman di rumah, gimana ya cara nolong juga biar kayak anak perempuan tadi? Wah, iya kita juga bisa teman-teman. Kan tadi di awal ibadah kita juga kan ada ya video teman-teman kalian yang bantuin Rubel. Ada yang bantu nyapu, ada yang cuci piring loh. Terus ada yang lap-lap rumahnya. Wah, itu kan bantuin mama papa. Kita, kalian nih ya teman-teman di rumah juga bisa bantu menolong papa mama, kakak adik mungkin di rumah yang butuh. Iya ya, mungkin juga
juga bisa menolong teman-teman yang kesusahan, yang sedang sedih, kita hibur juga bisa ya, Mot. Iya, benar gitu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nggak usah mikir, wah aku masih kecil nggak bisa apa-apa. Padahal kan banyak yang bisa kita lakukan ya. Iya, benar-benar kita mau belajar ya, teman-teman. Dari kita masih kecil, kita mau belajar menolong. Iya, kita juga ya Rubel. Iya, kita juga mau ikutan menolong ah. Aku mau tolong teman-teman burung aku. Iya. Wah, sekarang kita berdoa ya teman-teman. Iya. Kita mau belajar untuk dapat menolong orang yang di sekitar kita. Yuk ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk kami suka menolong kepada orang tua kami, juga menolong kepada adik kami atau kakak kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami selalu belajar, untuk kami mau menolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, udah dengar firman Tuhannya? Terus adik-adik belajar apa hari ini? Oh, kalau adik-adik belajar tentang membantu orang lain, itu betul banget. Nah, adik-adik juga bisa loh membantu orang lain dengan contohnya membantu orang tua di rumah. Kalau adik-adik nih habis bermain terus adik-adik beresin mainannya, itu adik-adik sudah membantu orang tua dan orang tuanya pasti senang banget. Nah, minggu ini pun games kita berhubungan dengan membantu orang lain, membantu orang tua. Adik-adik buat video ketika adik-adik sedang membantu orang tua, terus upload ke sosial media. Seperti biasa, tag dan mention sosial medianya Live Kids. Ya, seperti biasa juga ya adik-adik minta tolong sama mama untuk upload ke media sosialnya. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap semangat beribadah dimanapun adik-adik berada, biarpun di rumah. Kita percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita terus. Adik-adik tetap stay at home atau diam di rumah biar adik-adik tetap sehat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.